Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ukhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, kita akan melihat bukti bagaimana channel Apologet Kristen kebanyakan membuat konten yang menurut saya tidak sangat akademis dan berdasar, yang berujung pada satu kata yakni unfaedah, dan hanya menyisakan komposisi pamer retorika asal-asalan. Tetapi tidak mengapa, karena memang itulah hal maksimal yang bisa diperbuat untuk mempromosikan keyakinan mereka dengan belah bambu. Tetapi mereka lupa bahwa bambu sangat tajam untuk dapat membelah dirinya. Saya berharap teman ukhuwah dapat menyimak video ini sampai selesai dan membuat kita menjadi umat yang lebih bijaksana dan berpikir. Baiklah, saya akan menanggapi video dari Tanpa Ragi yang membicarakan tentang skizofrenia yang kemudian dikaitkan dengan Nabi dan ajaran-ajarannya. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama. Check it out. Skizofrenia adalah sebuah penyakit gangguan kejiwaan. Ciri-ciri skizofrenia adalah halusinasi, delusi, dan pikiran yang kacau. Halusinasi maksudnya adalah melihat atau mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Seperti halusinasi bertemu malaikat di dalam sebuah gua, halusinasi terbang ke Yerusalem, halusinasi ketemu Musa, halusinasi naik turun surga, halusinasi bahwa kaki kambing berbicara mengaku beracun setelah dimakan, dan lain sebagainya. Delusi maksudnya adalah mempercayai sesuatu dengan sangat kuat tanpa peduli apapun, walaupun tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan kenyataan. Contohnya adalah seseorang yang percaya bahwa dirinya nabi, padahal bukan nabi. Orang seperti ini bisa benar-benar percaya bahwa Tuhan menyuruh anak angkatnya bercerai supaya dia bisa kawinin bini anak angkatnya itu, karena dia merasa bahwa dirinya adalah nabi. Contoh lain adalah percaya bahwa matahari terbenam di dalam lumpur, bahkan sangat percaya bahwa hal itu sesuai dengan sains. Maksudnya pikiran kacau, contohnya adalah mempunyai keinginan untuk bunuh diri dan membunuh orang lain. Setiap hari yang ada di pikirannya hanya seks, seks, dan seks. Bahkan dia bisa berfantasi untuk melakukan seks selamanya setelah dia mati. Orang seperti ini bisa sekarang ngomong A, lalu besok ngomong B. Nah, penyebab orang bisa mengidap penyakit skizofrenia masih belum bisa dipastikan. Bisa jadi karena ibunya stres ditinggal mati oleh suaminya sebelum dia lahir. Bisa jadi karena dia stres ditinggal mati oleh ibunya ketika dia masih kecil. Bisa jadi karena dia tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari pamannya. Bisa jadi karena dia trauma dibully dan disodomi ketika masih kecil. Bisa jadi karena dia dipiara jadi budak seks oleh tante-tante yang lebih tua 15 tahun. Dan lain sebagainya. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai nabi. Jadi apa sebenarnya yang membedakan orang sakit jiwa skizofrenia dengan nabi sungguhan? Salah satu perbedaannya adalah skizofrenia egosentris, berpusat pada diri sendiri. Orang yang berpenyakit skizofrenia mempunyai kebutuhan yang tinggi akan pengakuan dan penghargaan untuk dirinya sendiri. Itulah sebabnya dia suka mengaku-ngaku sebagai nabi. Dan dia mau melakukan apapun supaya dia diakui sebagai nabi. Mulai dari cara yang halus, nipu-nipu, sampai cara yang kasar bisa dilakukan untuk mendapat pengakuan sebagai nabi. Sedangkan nabi sungguhan tidak sesumbar bahwa dirinya adalah nabi, dan dia tidak butuh pengakuan dari orang lain. Nah, kalau kamu ketemu orang yang kemana-mana minta diakui, gua hebat loh, akui gua hebat dong, please, akui gua hebat. Kalau lu akui gua hebat, nanti lu masuk surga. Kalau lu gak akui gua hebat, nanti lu masuk neraka. Awas lo,
Nggak ngakuin gue hebat, gue bunuh lo. Nah, karena sekarang kamu sudah tahu apa itu skizofrenia, coba periksa apakah pemimpin agamamu adalah pengidap skizofrenia. Coba lihat para pemimpin agamamu. Apakah pikiran mereka kacau? Semakin beragama, semakin egosentris, semakin butuh diakui, semakin butuh dihormati, semakin mudah tersinggung, semakin mudah merasa terhina, semakin mudah merasa ternista. Apakah mereka merasa dibenci dan mengajarkan untuk membenci? Apakah mereka delusi percaya bahwa bulan terbelah padahal kenyataannya bulan tidak terbelah? Apakah mereka berhalusinasi surga yang penuh dengan seks? Kalau pemimpin agamamu begitu, berarti pemimpin agamamu mengidap sakit jiwa skizofrenia, dan kalau kamu terus menganut agama itu, kamu pun bisa tertular sakit jiwa skizofrenia. Setelah melihat video dari Tanpa Ragi tadi, ada alasan kenapa saya harus mengcounter video tersebut. Karena dalam tampilan videonya, serta narasi yang dibangun itu diarahkan ke Islam alias mengarahkan moncongnya ke Islam. Melalui gambar-gambar juga narasi yang seperti kebanyakan dihujahkan kepada Islam. Jadi, yang memiliki otak pasti mengetahui moncong tanpa ragi ini diarahkan kepada siapa yang arahnya tidak secara universal. Misal seperti saya menyebutkan ada hewan berciri leher panjang, kakinya 4, makan tumbuhan, berkulit motif coklat dan lain sebagainya, sambil menampilkan gambar dan tanpa menyebut secara jelas jerapah. Tentu anak TK akan tahu merujuk ke hewan apa. Baper? Yang perlu kita pahami di sini adalah bukan soal perasaan, tapi konten seperti ini sudah masuk ke dalam delik yang sepertinya menghalalkan segala cara untuk menyebarkan Islamophobia dan ujungnya mempromokan keyakinannya dengan tendensius. Sehingga saya sangat yakin masih banyak di luar sana umat-umat Kristen yang sedikit memakai akal dan nalar sepakat bahwa channel ini tidak memberikan ilmu apa-apa selain menebarkan konten memalukan keyakinannya sendiri. Maka saya tidak perlu berlama-lama untuk menanggapi dan mengkonter balik hujahnya kepada ajarannya sendiri. Oke, mari kita bahas ya. Apa sih skizofrenia itu? Skizofrenia adalah gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang. Gangguan ini menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi, atau waham, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Gejala tersebut merupakan gejala dari psikosis, yaitu kondisi di mana penderitanya kesulitan membedakan kenyataan dengan pikirannya sendiri. Ciri-cirinya adalah yang pertama, delusi. Delusi ini merupakan pemikiran yang dianggap nyata padahal jelas-jelas tidak nyata. Yang kedua adalah halusinasi. Halusinasi adalah terjadinya persepsi dalam kondisi sadar tanpa adanya rangsang nyata terhadap indera. Kualitas dari persepsi itu dirasakan oleh penderita sangat jelas, substansial, dan berasal dari luar ruang nyatanya. Gaya bicara yang tidak beraturan. Berikutnya, tingkah lakunya aneh dan tidak biasa. Berikutnya, sikapnya tidak beraturan, susah tidur atau insomnia, mengalami gangguan emosional, sering curiga, ketergantungan pada obat-obatan tertentu, dan ketakutan di tempat ramai. Nah, setelah melihat ciri-ciri tersebut, Tanpa Ragi membangun narasi dan mengarahkan alias cocokmologi terhadap ajaran-ajaran dalam Islam dengan patokannya, Nabi yang mengaku-ngaku dirinya Nabi pasti mengalami skizofrenia. Dan inilah awal bencana dari konten yang dibawakannya, karena seperti membangun istana pasir di pantai. Baiklah, mari kita counter balik. Kita mulai dengan definisi Nabi dalam perspektif Islam. Secara etimologi, Nabi berasal dari kata naba yang berarti ditinggikan atau berita besar. Secara terminologi, Nabi adalah seseorang yang mendapat wahyu dari Tuhan tentang agama dan misinya untuk dirinya sendiri, tidak ada kewajiban menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan Rasul, dari kata al-irsal atau risalah, adalah seorang nabi dan diutus untuk menyampaikan kepada umat. Jadi, seorang nabi belum tentu rasul, tetapi rasul sudah pasti nabi.
Di sini saya tidak akan tanggung-tanggung dalam counter balik dan moncong akan saya langsung arahkan ke keyakinan Kristen tanpa muter-muter. Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul dan nabi. Ini terdapat dalam surah Al-Imran ayat 144 yang berbunyi, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ini sama halnya di surah Al-Ahzab ayat 40 yang berbunyi, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, bagaimana dengan Yesus? Yesus mengaku sebagai utusan, menerima firman dan menyampaikan firman tersebut. Ini ada di Yohanes 17 ayat 8 yang berbunyi, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sama halnya di Yohanes 5 ayat 30 yang berbunyi, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, setelah melihat pengakuan Yesus dalam ayat-ayat tersebut, apakah tanpa ragu lupa untuk mengatakan kalau Yesus juga mengalami skizofrenia, delusi, atau halusinasi? Pembelaan apa yang akan Anda sodorkan? Jika saya tambahkan ekstrimnya lagi, apakah keempat penulis Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes juga memiliki gangguan skizofrenia? Di mana keempat penulis ini tidak pernah mengakui kalau mereka menulis kitab diilhami oleh Roh Kudus, kecuali pengakuan Paulus. Apakah Paulus hanya berhalusinasi dalam pengakuan dirinya sendiri bahwa dia adalah rasul? Coba tanpa ragu telaah dan cek kembali gejala-gejala skizofrenia ini, kemudian cocokkan dengan apa yang saya katakan dalam counter balik saya. Dan saya juga senyum-senyum dari awal melihat penjelasan tanpa ragu ini, karena sepertinya Andalah yang memiliki gejala-gejala skizofrenia akibat negatif thinking melulu dan bencinya terhadap Islam. Inilah yang sejak awal saya katakan bahwa konten yang dibawakan tanpa ragu ini ibarat membangun istana pasir di tepi pantai tanpa pondasi yang kuat, sangat rapuh, sehingga hanya dengan hantaman riak kecil saja istana pasir itu sudah hancur berantakan. Oke, lanjut. Apakah dogma penebusan dosa hanya sebuah delusi seperti yang disampaikan pemuka-pemuka agama Kristen? Apakah dogma Yesus itu Tuhan hanya sebuah delusi dan halusinasi yang disampaikan pemuka-pemuka agama Kristen? Apakah fitnah-fitnah yang dilontarkan untuk Islam adalah sebuah delusi, halusinasi, gangguan emosional, dan sering curiga seperti yang sering disampaikan oleh pemuka-pemuka Kristen? Di luar dari itu semua, apa yang dikatakan tanpa ragu adalah fitnah-fitnah terhadap Islam. Untuk menjawab fitnah-fitnah basi tersebut, saya hanya akan menjawab secara garis besarnya saja agar sahabat Uhuwah mendapat sedikit pengetahuan. Mari kita mulai. Soal mukjizat perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, bukti seperti apa yang diinginkan misionaris ini dalam peristiwa tersebut? Historis, empiris, saksi, atau apa? Kalau Anda pergi ke kompleks Masjidil Aqsa di Yerusalem alias di dalam Lion Gate, kita akan mendapatkan Masjid Al-Buraq yang berada di ujung selatan tembok barat dan telah ditutup selama berabad-abad. Bangunan kecil ini berada di sudut barat daya kompleks Al-Aqsa yang diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad SAW mengikat burak, hewan yang digambarkan mirip kuda bersayap yang dikendarainya pada saat malam kenaikan, dan sebuah cincin besi menempel di dinding.
ditunjukkan kepada pengunjung sebagai tempat Nabi Muhammad mengikat burak. Di dalam kompleks itu juga terdapat bangunan yang bernama Kubah Sahra atau Dome of the Rock. Kubah Sahra adalah sebuah bangunan persegi 8 berkubah emas yang terletak di tengah kompleks Masjid Al-Aqsa. Kompleks ini sendiri berdiri dalam tembok kota lama Yerusalem. Tempat ini disucikan dalam agama Islam dan Yahudi. Di dalam bangunan itu terdapat sebuah batu yang menjadi pijakan Rasulullah untuk mi'rajnya menembus lapisan langit. Kadang ada saudara ukhuwah yang masih keliru mengira bahwa bangunan berkubah emas merupakan Masjidil Aqsa. Padahal itu adalah Kubah Sahra atau Dome of the Rock. Sedangkan Masjid Al-Aqsa adalah masjid berkubah biru yang menjadi bagian dari kompleks Masjid Al-Aqsa sebelah selatan. Sedangkan Masjidil Aqsa sendiri adalah nama dari kompleks tersebut atau yang dulunya kita kenal dengan nama Baitul Maqdis, yang di dalamnya tidak hanya terdiri dari Jami' Al-Aqsa atau bangunan berkubah biru itu sendiri, tetapi juga Kubah Sahra atau bangunan berkubah emas dan berbagai situs lainnya. Tetapi secara detail, jika suatu mukjizat dapat dibuktikan secara logis dan teoritis, tentu namanya bukan mukjizat lagi. Nah, mari kita counter balik Isra Mi'raj ini dengan kasus peristiwa terangkatnya Yesus ke sorga. Versi Markus 16 ayat 19 yang berbunyi, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Versi Lukas 24 ayat 50-51 yang berbunyi, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Di samping menulis Bible, Lukas juga menulis kitab yang bernama Kisah Para Rasul, yang juga memuat kisah kenaikan Yesus. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11. Nah, jika kita pelajari Bible lebih jauh, dari 4 versi Bible, hanya versi Markus dan versi Lukas yang memuat kisah kenaikan Yesus Kristus. Yang jadi pertanyaan, mengapa kedua penulis Injil yang lain tidak memuat kisah sakral tersebut? Apakah mereka tidak mengetahuinya? Ataukah kedua penulis Injil lainnya ketiduran hingga terlewat menulis peristiwa yang fenomenal ini? Coba ambil Bible yang Anda miliki di rumah. Silahkan Anda buka Bible versi Markus. Di sana akan Anda temukan bahwa Bible versi Markus berakhir pada pasal 16 ayat 20. Padahal dalam manuskrip tertua dan terbaik atau Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus, Bible versi Markus berakhir pada pasal 16 ayat 8. Jadi ada 12 ayat yang sengaja ditambahkan oleh tangan-tangan jahil ke dalam Bible tersebut. Anda bisa bayangkan begitu jahilnya mereka. Bukan hanya satu kalimat atau satu ayat, tidak tanggung-tanggung 12 ayat sekaligus diduga merupakan tambahan. Tidak mengherankan jika dalam buku The Five Gospels, What Did Jesus Really Say, buku yang merupakan hasil seminar 76 sarjana Alkitab kaliber dunia selama 6 tahun guna mencari mana yang benar-benar diucapkan oleh Yesus dan mana yang bukan Taurat, memangkas habis ke-12 ayat tersebut. Artinya, kisah kenaikan Yesus yang terdapat pada Markus 16 ayat 19 adalah ayat tambahan, karena memang Markus tidak pernah menuliskannya. Di samping itu, fakta ini juga dapat kita ketahui bahwa perintah untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia yang terdapat pada Markus 16 ayat 15 yang berbunyi, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk," juga merupakan ayat tambahan.
Hal ini memang sangat relevan karena memang Yesus hanya diutus untuk Israel. Nah, setelah menyimak penjelasan tersebut, tentu suatu kewajaran bagi kita untuk mempertanyakannya. Apakah penulis-penulis Bible ini mengidap skizofrenia? Oke, yang berikutnya, matahari terbenam di dalam lumpur hitam. Ini ada di Al-Quran surah Al-Kahf ayat 86 yang berbunyi, hingga ketika ia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya atau melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka. Nah, ayat tersebut menjelaskan tentang Zulkarnain, seorang pengembara. Matahari di situ adalah matahari dalam pandangan seorang manusia yang tinggal di muka bumi, yakni Zulkarnain. Nah, coba perhatikan kata dia yang saya kapital pada ayat tersebut. Tenggelam merupakan makna kias yang menandakan hari sudah sore. Seperti halnya jika Anda pergi ke pantai saat sore hari, matahari seolah-olah tenggelam di laut alias sunset. Ini mengindikasikan hari sudah sore saat Zulkarnain tiba di tepi laut hitam. Kalau saya melihat matahari terbenam di laut, apakah memang matahari itu tenggelam di dalam laut? Kalau saya melihat matahari terbenam di balik gunung, apakah itu berarti matahari masuk ke dalam gunung? Saat itu Zulkarnain tiba di tepi laut hitam. Sekarang kita kasih pertanyaan mirror. Yosua 10 ayat 12-13 yang berbunyi, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Ayat di atas memberikan keterangan kepada kita bahwa Alkitab menganut paham teori geosentris, yakni bumi sebagai pusat tata surya dan matahari mengelilingi bumi. Bisa dilihat dari ayat di atas, di mana dikatakan bahwa matahari berhenti dan tidak bergerak ketika waktu malam dan siang terjadi begitu lama karena adanya keberhentian rotasi. Maka, mana yang berhenti berotasi? Matahari atau bumi? Tentu saja bumi, karena terjadinya siang dan malam itu dikarenakan rotasi bumi yang mengelilingi matahari. Dan hal ini kita kenal dengan teori heliosentris yang sudah dibuktikan keakuratannya dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Seperti yang kita semua tahu, bumi berputar pada porosnya sehingga kita mengalami siang dan malam. Lalu apa yang terjadi jika bumi tiba-tiba berhenti berputar? Umat Kristen bisa jelaskan tidak ayat ini? Mengapa ayat ini dilupakan tanpa ragi? Makna kias, metafora, atau apalagi dalih untuk menjelaskannya? Berikut soal yang sering digembar-gemborkan oleh para pembenci Islam adalah 72 bidadari dan the sex party in heaven. Saya rasa fitnah berakibat ketidaktahuan dan ketidakpahaman mereka membuat mereka larut dalam halusinasi tentang 72 bidadari ini, yang entah pikiran jorok mereka yang timbul dan lebih mendominasi otak mereka. Bahkan kami sebagai umat Islam sama sekali atau tidak pernah berpikir seperti apa yang kalian halusinasikan. Tidak pernah meributkan reward 72 bidadari tersebut. Karena yang di pikiran kami adalah hanya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman atau pegangan hidup. Secara analogi begini, sebutlah makanan favorit dan terenak untuk kita adalah pizza. Pizza akan terasa enak jika disuguhkan secara proporsional. Tetapi bagaimana jika disuguhkan 72 loyang sekaligus di hadapan kita? Boro-boro menghabiskan 72 loyang sekaligus, baru satu loyang saja, nafsu atau selera kita akan habis total. Bahkan melihat saja sudah menurun drastis nafsu kita. Artinya,
Jika menggunakan akal waras, tentu tidak akan disuguhkan 72 loyang sekaligus, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mempunyai kemampuan menghabiskan 72 loyang secara bertahap. Tetapi yang perlu diingat bahwa hidangan di atas meja bukan satu jenis yang membuat kita tertarik. Masih banyak hidangan reward yang kesemuanya akan menarik bagi penghuni surga. Jika ditelaah atau tadabbur, turunnya ayat tentang kenikmatan surga karena zaman dahulu orang Arab era jahiliyah suka berzina dan mabuk-mabukan. Maka Al-Quran yang diturunkan Allah berisi pancingan yang sesuai konteks kala itu. Dalam filsafat agama itu semua hanya tasawur atau konsepsi, sebab adanya Tuhan, malaikat, surga, neraka, pahala, dosa itu hanya konsepsi yang wilayahnya tidak hanya pada akal, melainkan pada hati. Maka orang beriman harus menggunakan piranti perasaan, hati, rasa, bukan hanya akal dalam memahami ayat. Jadi pada konten video yang lain di channel ini, soal 72 bidadari sudah saya bahas menggunakan akal atau afala ta'qilun, berpikir afala tatafakkarun, menelaah afala yatadabbarun. Dan inilah metode yang paling dihindari para misionaris untuk mengkaji Islam. Selanjutnya, bulan terbelah. Soal ini saya akan bercerita sedikit yang insya Allah menambah pengetahuan kita. I'jaz ilmi ditafsirkan oleh ilmu sains, sedangkan mukjizat ilmu sains tidak mampu menafsirkannya. Mukjizat adalah suatu perkara luar biasa yang tidak dapat ditafsirkan oleh hukum alam atau hukum kausalitas. Terbelahnya bulan adalah mukjizat yang terjadi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi bukti kenabian dan kerasulannya. Mukjizat visual adalah bukti nyata bagi orang yang menyaksikannya. Seandainya hal itu tidak datang dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya, tentu kita umat Islam di abad ini tidak wajib mengimaninya. Akan tetapi kita mengimaninya karena telah datang keterangannya di dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di dalam sunnah Rasulnya, dan karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kisah terbelahnya bulan, sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab hadis, mengatakan bahwa 5 tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah, ada sekelompok orang Quraisy yang datang menemui beliau dan mengatakan, "Hai Muhammad, jika engkau benar-benar seorang nabi dan rasul, maka datangkanlah bukti yang menunjukkan bahwa engkau memang benar-benar seorang nabi dan rasul." Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Apa yang kalian inginkan?" Mereka berkata, "Dengan tujuan melemahkan dan menantang, belahlah untuk kami bulan itu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berdiri beberapa saat. Beliau berdoa kepada Allah agar memberikan pertolongan untuknya dalam situasi seperti itu. Allah lantas memberikan ilham kepada beliau untuk berisyarat dengan menggunakan jari tangan beliau ke arah bulan. Tiba-tiba, bulan tersebut terbelah menjadi 2 bagian. Satu bagian menjauh dari bagian yang lain selama beberapa jam, kemudian menyatu kembali. Maka orang kafir berkomentar, "Muhammad telah menyihir kita." Akan tetapi orang-orang yang cerdas di antara mereka mengatakan, sesungguhnya sihir itu terkadang dapat mempengaruhi orang-orang yang menyaksikannya dan tidak dapat mempengaruhi seluruh manusia. Maka tunggulah rombongan yang datang dari perjalanan. Maka orang-orang kafir bergegas keluar menuju pintu-pintu kota Mekah untuk menunggu orang-orang yang datang dari perjalanan. Ketika rombongan pertama datang, orang kafir menanyakan kepada mereka, "Apakah kalian melihat sesuatu yang aneh terjadi pada bulan itu?" Mereka menjawab, "Ya, benar. Pada malam anu, kami melihat bulan itu telah terbelah menjadi 2 dan saling berjauhan satu dari yang lain, kemudian kembali menyatu." Maka berimanlah sebagian dari mereka dan kafirlah orang-orang yang tetap kafir. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 1-3 yang berbunyi, "Telah dekat datangnya saat itu atau hari kiamat dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat,
Mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus, dan mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya. Dan lagi-lagi saya mengulang perkataan saya bahwa jika suatu mukjizat dapat dibuktikan secara logis dan teoritis, tentu namanya bukan mukjizat lagi. Apakah menurut umat Kristiani bahwa para penulis-penulis hadis yang telah terbukti ilmunya dan tingkat fakta kebenaran tingkatan hadisnya merupakan dongeng atau halusinasi mereka saja, atau karena umat non-muslim yang terlalu larut dalam tingkat emosional yang tinggi dan kebenciannya hingga membiarkan gejala skizofrenia menggerogoti mereka? Wallahu alam. Berikutnya masih mengenai pernikahan Rasulullah dengan mantan istri anak angkatnya. Topik ini tidak akan saya bahas panjang lebar karena pertanyaan mirror saya atau tantangan saya belum ada yang bisa menjawab, yaitu adakah dalam Alkitab mengatakan larangan untuk menikahi mantan istri anak angkat? Kalau sudah mendapat jawabannya, barulah Anda bisa berkicau lagi. Kalau tidak mendapatkan atau tidak terdapat ayat tersebut, maka berhentilah dari gejala-gejala skizofrenia yang membuat Anda merugi sendiri. Oke, lanjut lagi. Bagaimana caranya orang yang sehat bisa menjadi sakit jiwa karena pemimpin agamanya sakit jiwa? Dengan cara disuruh percaya cerita-cerita dongeng sambil disuruh membenturkan kepala ke lantai setiap hari. Membenturkan kepala ke lantai setiap hari menyebabkan geger otak. Seorang skizofrenia dengan mudah kecanduan membenturkan kepala ke lantai setiap hari. Dan semakin sering seseorang membenturkan kepala ke lantai, semakin rusak otaknya. Itulah sebabnya penganut agama skizofrenia semakin mendalami agamanya akan semakin sakit jiwa. Nah, kamu beragama bukan supaya kamu menjadi sakit jiwa kan? Jadi coba pikir baik-baik. Apakah agamamu adalah agama skizofrenia yang menyuruh kamu membenturkan kepalamu ke lantai setiap hari, sehingga akan membuat kamu mengalami kerusakan otak permanen? Ketika tanpa ragu mengklaim bahwa gerakan sujud dalam sholat adalah sama dengan membentur-benturkan kepala yang mengakibatkan kerusakan otak permanen, saya senyum saja melihat penjelasan tersebut. Harap dengan sangat Anda belajar lagi memahami makna bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bedakan sujud dengan membenturkan kepala. Kalau Anda belum bisa membedakan hal tersebut, maka segeralah periksakan diri Anda karena mungkin Anda benar-benar mengalami skizofrenia. Perlu Anda ketahui bahwa ada beberapa manfaat kesehatan jika sujud, yaitu melancarkan pencernaan, meningkatkan kecerdasan, menghilangkan sakit kepala dan nyeri, terapi nafas, dan masih banyak lagi manfaat yang lainnya. Nah, dari semua penjelasan di atas, agama manakah yang sebenarnya skizofrenia? Saya kembalikan kepada individu masing-masing untuk menilainya dengan hati yang jujur dan pikiran yang jernih. Nasihat kali ini adalah, orang bodoh tidak akan merasa tersakiti jika berbicara dengan orang bodoh, tetapi akan tersakiti jika berbicara dengan orang pintar. Saya akhiri pembahasan kali ini. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.